Golden Boy Web dell'edizione numero 21 dello European Golden Boy è Jude Bellingham. Daftar nominasi penghargaan Golden Boy 2025 atau pemain muda di bawah 21 tahun terbaik di Eropa sudah dirilis Tuttosport. Memasuki edisi ke-22, total ada 25 pemain muda yang akan dipilih menggunakan voting oleh jurnalis dan diumumkan akhir tahun ini. Buat yang belum tahu, Golden Boy ini hampir sama dengan Copa Trophy yang diadakan France Football. Yakni sama-sama penghargaan yang diberikan kepada insan pemain muda terbaik tahun ini. Tapi terdapat aspek perbedaan penilaian dari kedua award tersebut. Kalau Copa Trophy memilih pemenang berdasarkan performa selama satu musim penuh, maka Golden Boy memilih pemenang dari penampilan selama 1 tahun kalender. Dari sekian pemuda berbakat yang masuk nominasi tahun ini, Starting Eleven memilihkan 5 pemain yang jadi favorit memenangkan Golden Boy 2025. Siapa saja mereka? Apakah musuh utama dari Lamine Yamal masuk di dalamnya? Sebagai pembuka dalam daftar ada Franco Mastantuono yang digaungkan menjadi proyek Galacticos masa depan Real Madrid. Baru menginjak 18 tahun, Mastanto adalah wonderkid Argentina dengan kelebihan talenta yang mumpuni. Bila kita telisik, nama Mastanto mulai muncul ke permukaan di awal tahun 2025 ini. Sebagai produk asli Akademi River Plate, Doi tampil melesat dan segera naik daun bersama tim utama raksasa Argentina tersebut. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain yang hampir jadi atlet tenis itu acap kali menyihir publik dengan skill olah bola dan finishing yang brilian. Dengan 2 kakinya yang lincah, Mastanto dijuluki sebagai penerus Phil Foden. Tak salah kalau Real Madrid sampai berani menebusnya saat masih berusia 17 tahun. Berbekal pemantauan menyeluruh dari tim scouting, El Real tak pikir panjang meminangnya seharga 40 juta euro plus kontrak jangka panjang. Saat sudah bergabung dengan Madrid, Mastanto menemukan momentumnya kala Jude Bellingham absen beberapa waktu lalu. Hilangnya Jude membuatnya jadi rajin diturunkan Xabi Alonso. Bersama Vinicius Junior dan Arda Güler, Mastanto membentuk trio AMF yang gacor. Mereka bertiga menjadi pengalir bola yang lancar untuk Kylian Mbappe. Khusus untuk Mastanto, ia tak hanya siap jadi pelayan Mbappe, tapi juga tak malas untuk ikutan menusuk sendiri dengan sepakannya. Mungkin ini adalah terakhir kalinya bagi Arda Güler bisa masuk dalam nominasi Golden Boy. Sebab usianya sudah 20 tahun, sementara batas usia nominasi harus di bawah 21 tahun. Meski begitu, ada beberapa aspek mengapa dirinya berpeluang untuk menang di tahun ini. Jujur, di awal tahun ini Güler masih saja tampak disia-siakan oleh Carlo Ancelotti. Bahkan di bursa transfer Januari lalu, pemain kelahiran 2005 itu hampir saja dipinjamkan karena tak masuk dalam skema Don Carlo. Namun seperti kata Krisya, badai pasti berlalu dan kini Güler mulai menemukan awan terang di ibu kota Spanyol. Titik balik penampilan Güler terjadi saat Xabi Alonso mengambil alih kemudi Los Merengues musim ini. Dari yang semula hanya penggembira, Güler bertransformasi menjadi bagian vital dalam orkestra permainan era Alonso. Memasuki usia 20 tahun, pemain yang dijuluki Messi dari Turki itu makin tampil matang, percaya diri dan berpengaruh. Bersama taktik Alonso, Güler menjadi winger yang kreatif, atraktif dan eksplosif bersama Vinicius Junior. Bukan hanya itu, musim ini Güler mempertontonkan kerjasama yang ciamik dengan Kylian Mbappe. Tak jarang mereka berdua saling bahu-membahu merobek pertahanan lawan dan gantian menceploskan bola. Siapa sangka kalau media-media Spanyol menyamakan duet Güler-Mbappe dengan duet Mesut Ozil Cristiano Ronaldo dulu. Masih dari seorang youngster dari Turki, Kenan Yildiz adalah harta karun berharga sangat mahal yang sekarang dimiliki Juventus.
Sejak menjalani debut bersama tim senior pada 2023, Yildiz segera menjelma menjadi tumpuan dalam alur permainan Bianconeri. Sempat alami periode buruk di era Thiago Motta, pemain yang sepantaran dengan Arda Güler itu kembali ke kodratnya sebagai penyerang muda yang goal-friendly. Dengan bantuan tangan dingin Igor Tudor, mantan pemain Bayern Munchen U19 itu memegang tanggung jawab sebagai pusat kreativitas dalam sistem menyerang. Bisa dibilang, kalau Dusan Vlahovic absen, maka Juve tak perlu risau karena Yildiz adalah goal getter yang tak kalah tajam dan klinis di depan gawang. Mungkin catatan ini bisa membuktikan kalau Yildiz benar-benar atakante masa depan yang diandalkan Juve untuk jangka panjang. Sepanjang musim lalu, pemain setinggi 187 cm itu menjadi top skor kedua Juve dengan koleksi 12 gol di semua ajang. Jumlah yang hanya terpaut 4 gol dari Vlahovic dengan 16 gol. Tak ayal, Juventini kini menjuluki Yildiz sebagai titisan Alessandro Del Piero yang masyhur itu. Bukan sekedar karena mewarisi nomor keramat 10, Yildiz juga dinilai memiliki insting kuat dan daya ledak sebagai penyerang seperti Del Piero. Pantas saja kalau semakin banyak tim besar Eropa yang berbaris dan menggodanya keluar dari Turin. Barcelona sepertinya tak pernah kekurangan sosok pemain muda berskill ajaib sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah Pau Cubarsí yang berkewajiban mengawal lini belakang Blaugrana. Cubarsí adalah definisi dari anak sekecil itu berkelahi dengan serangan sporadis penyerang musuh. Habisnya baru memasuki usia 18 tahun, alumni La Masia itu sudah mengemban misi penting sebagai bek tengah di tim utama. Tapi, dengan usianya yang masih kinyis-kinyis, Cubarsí bak reinkarnasi dari Gerard Piqué. Sejak debut pada 2024, Cubarsí menuai banyak pujian sebagai bek yang cerdas melebihi rekan seusianya. Dari era Xavi Hernandez hingga Hansi Flick, Cubarsí semakin terasa dalam urusan defensif maupun membantu penyerangan. Ambil contoh, menurut Fotmob, Cubarsí punya persentase menang duel mencapai 68,3%, angka yang cukup tinggi untuk bek usia 18 tahun. Kalau mau bukti lebih real, tanyakan saja pada Kylian Mbappe yang masih saja kesusahan berduel dengan Cubarsí. Tak cukup jago bertahan, Cubarsí juga bernas dalam mendistribusikan umpan. Masih dari data Fotmob, Cubarsí punya keberhasilan umpan mencapai 92,1%. Dengan tsunami fakta ini, jelas tak terbantahkan kalau Cubarsí adalah bek muda dengan prospek tinggi di Eropa. Keberhasilannya bersama Barca meraih treble domestik musim lalu menjadi awal yang baik untuk makin melesat menjadi bek tengah yang terpandang. Terakhir ada penyerang muda Prancis yang jadi musuh sepadan Lamine Yamal tahun ini. Yaps, dialah Désiré Doué yang namanya terangkat bersama seragam PSG. Baru didatangkan dari Rennes musim lalu, Doué sempat alami struggle di awal-awal bergabung. Pemuda 20 tahun keturunan Pantai Gading itu baru menemukan momentum saat Januari lalu. Mulai mendapat menit bermain yang reguler dari Luis Enrique, Doué seketika melesat menjadi darah muda yang dibanggakan PSG. Ia berperan penting menjadi pelengkap permainan dan membantu Les Parisiens mengakhiri musim lalu dengan kejayaan. Satu hal yang akan selalu diingat fans PSG darinya adalah Doué menjadi bagian dari skuad juara UCL PSG yang pertama, bukannya Kylian Mbappe. Untuk ajang Golden Boy tahun ini, Doué ramai difavoritkan akan jadi pemenangnya. Prediksi itu diberikan bukan hanya karena prestasinya yang gemilang musim lalu. Lebih dari itu, Doué dinomorsatukan karena baru menduduki posisi kedua Copa Trophy 2025 di bawah Yamal. Dengan fakta demikian, Doué dijagokan memenangkan Golden Boy supaya persaingan dengan Yamal kian terasa seru. Itulah tadi 5 pemain yang Mimin favoritkan berpeluang menyabet Golden Boy 2025. Kira-kira kalian pilih siapa nih di antara nama-nama tadi? Atau ada nama lain yang bisa berpotensi jadi pemenangnya?